Shalom guys, orang-orang muda yang Tuhan kasihi. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam link YouTube Fani Pendong TV. Hari ini saya akan berbagi sharing firman Tuhan buat orang-orang muda, bahkan semua yang menyaksikan tayangan ini, kiranya kita diberkati. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami bisa kembali diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami dapat belajar dan mengerti dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini judul firman Tuhannya saya mau berbagi kepada kita semua, yaitu God's Man, menjadi penjala manusia. Di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat kita. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Orang-orang muda yang Tuhan kasih, saya percaya kita sudah berulang kali mendengar cerita tentang panggilan Simon Petrus. Di dalam perikop ini, di dalam pasal ini kita bisa melihat inilah cerita pertama kali di mana Yesus berjumpa dengan Simon Petrus, bahkan beberapa murid yang lainnya. Apa yang menarik dari pembacaan kita ini? Yang menarik di sini adalah ketika Yesus berinteraksi dengan Simon Petrus. Dikatakan di sini, di dalam ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Yesus berikan perintah kepada Simon untuk kembali, lihat ya, untuk kembali pergi ke tengah danau, menjala ikan, menangkap ikan. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu bahwa sebelumnya Simon dan teman-temannya sudah mencari ikan namun tidak mendapatkannya?
Makanya dalam ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, karena Yesus menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ada satu poin yang penting dari komunikasi ini antara Simon dengan Yesus. Simon mengutarakan bahwa mereka sudah berusaha. Mereka sudah menebarkan jala. Namun tidak ada satu ekor pun yang tertangkap. Tapi ketika Yesus memberikan perintah untuk mereka kembali menangkap ikan, pergi ke tengah danau, Simon berkata, karena engkau yang menjuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini ada sebuah ketaatan Simon kepada perintah dari Yesus sendiri. Seringkali ada begitu banyak reason, ada begitu banyak alasan untuk kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Apalagi sebagai orang muda. Sangat sulit untuk kita bisa mempercayai firman Tuhan di usia muda. Karena seringkali orang muda itu lebih turut, lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Daripada apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Namun di sini kita bisa belajar bahwa sekalipun kita sudah berusaha dan kita memiliki experience, memiliki pengalaman mungkin untuk bisa melakukan ini dan itu, dan akhirnya gagal, ingat baik-baik belajar dari Simon. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berkata A, lakukanlah A. Jika Tuhan sudah berkata C, lakukanlah C. Jika Tuhan berkata pergi ke sana, kita pergi ke sana. Jika Tuhan sudah melakukan dan berkata jangan lakukan ini, maka sebagai orang muda, kita belajar untuk mentaatinya. Belajar untuk mengikutinya. Karena dibalik daripada sebuah ketaatan, sebenarnya ada satu rencana Tuhan yang indah yang kita akan temukan di sana. Coba kita lihat. Ketika Simon Petrus ini mendengar dan melakukan apa yang Yesus katakan, Alkitab sendiri, dalam hal ini Injil Lukas sendiri, mencatat bahwa ternyata ada sesuatu yang mereka dapatkan di balik dari sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 katakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Poin yang kedua yang menjadi penting buat kita, ketika kita belajar untuk taat, untuk tunduk kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, maka kita akan menemukan di sana ada berkat Tuhan di balik daripada sebuah ketaatan. Orang-orang muda, jika engkau memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saya percaya engkau akan mendapatkan berkat Tuhan. Bukan hanya bicara berkat jasmani guys, tapi berkat-berkat rohani. Kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah buah. Dengan berbuah berarti kita memuliakan nama Tuhan. Nah, yang ketiga, kita belajar di sini ketika Simon Petrus melakukan firman Tuhan, maka dikatakan tadi jalan mereka terkoyak. Ada berkat di balik sebuah ketaatan. Namun yang ketiga yang tidak kalah penting buat kita, dalam ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Yang ketiga di sini kita melihat bahwa ternyata ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan hidup berkat untuk diri sendiri. Halo, tapi berbagilah berkat kepada sesama kita. Simon Petrus akhirnya mengajak perahu-perahu yang lain untuk mengambil sejumlah besar ikan yang mereka dapatkan. Kita sudah mendapatkan berkat keselamatan daripada Tuhan. Sudah sepatutnya sebagai orang muda, sebagai orang-orang percaya, kita juga berbagi berkat keselamatan itu kepada orang-orang sekitar kita.
Mungkin ada orang tua kita yang belum diselamatkan. Atau mungkin ada saudara kita, ada teman kita, teman di kampus, di sekolah, di pekerjaan, di usaha. Bahkan mungkin ada pacar kita juga yang belum percaya sama Tuhan. Bagikanlah berkat keselamatan kepada mereka di luar sana. Karena keselamatan itu bukan hanya milik kita sebagai orang-orang percaya, tapi keselamatan itu datang ke dalam dunia ini. Terang itu sudah datang ke dalam dunia ini, yaitu kelahiran Yesus Kristus yang baru saja kemarin kita memperingatinya bersama-sama dan merayakannya. Kesukaan besar itu sudah turun di dalam dunia ini untuk menerangi dunia yang gelap dengan dosa. Yang keempat, selain kita mendapatkan berkat lalu berbagi berkat kepada yang lain, dikatakan di sini juga dalam ayat yang kita baca, ayat 8, 9, dan 10. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon Petrus mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, bagian penting buat kita dalam poin terakhir ini, kita belajar ternyata kita pun harus belajar untuk merendahkan hati. Seperti Simon Petrus, bahwa aku ini orang berdosa. Lihat, orang yang rendah hati Tuhan akan tinggikan. Orang yang rendah hati dinilai bukan hanya dari buah bibirnya, tapi dari perilaku, perbuatan, tingkah laku, tindakannya yang dilihat oleh secara kasat mata. Dan Simon Petrus mengakui hal ini. Makanya Yesus berkata, mulai hari ini, dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa gaulnya, saya bisa katakan mulai hari ini, lo akan gue jadikan penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Teman-teman yang Tuhan kasih, doa saya, siapapun kita, kepribadian kita seperti apa, karakter kita seperti apa, profesi pekerjaan kita seperti apa, kalau engkau belajar untuk merendahkan hati, Tuhan bisa pakai dalam masa mudamu, dalam hidupmu, untuk menjadi penjala-penjala jiwa. Amin. Tinggalkan masa lalu kita, percayalah kepada Tuhan. Kita memang penuh dengan dosa, tapi Yesus sudah selamatkan kita, menebus kita, dosa-dosa kita, dan Dia mau memakai kita, memakai hidup orang-orang muda, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Doa saya lewat firman Tuhan yang sangat singkat ini, kita belajar penting. Tuhan mau jadikan engkau dan saya penjala jiwa, penjala manusia. Bahkan di tengah-tengah profesimu, sebagai seorang bisnismen kah, sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, sebagai seorang pelajar, apapun profesimu, ingat Tuhan juga bisa pakai profesimu itu untuk bisa menjala jiwa, menjala manusia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagikan sharing firman Tuhan ini, ya, akhiri tahun 2020 ini dengan komitmen yang sungguh menjadi penjala-penjala jiwa, penjala-penjala manusia. Inilah menjadi sebuah kebanggaan buat kita di hadapan Tuhan. Buahnya adalah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Sekali lagi, silakan share firman Tuhan ini sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan dan dimenangkan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau ajar kepada kami untuk kami sungguh-sungguh memiliki sikap dan respon yang baik, yang benar, seperti Simon Petrus, yang akhirnya Tuhan pakai menjadi penjala manusia. Demikian hidup kami, apapun karakter kami, perilaku kami, oh Tuhan sanggup ubahkan dan jadikan kami menjadi penjala jiwa, penjala manusia. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, kami mau menjadi penjala jiwa, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, sampai ketemu lagi minggu depan di link YouTube Fadi Pendung TV ini. Kiranya kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, dan menikmati berkat, pertolongan, pemeliharaan Tuhan, dan jadilah berkat. Haleluya.